Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan bacaan Al-Quran pembinaan pada sore hari ini. Moga-moga lancar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, kita review dulu atau kita ulang dulu materi-materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu supaya tidak lupa nih, karena ini seminggu sekali. Jadi mulai lagu Ros 4 nada dulu, nada dasarnya. Al-jim bil jimi, al-ha'u bil ha'i, ad-dalu bid dali, az-zalu bil zali. Bersama 1, 2, 3. Al-jim bil jimi, al-ha'u bil ha'i, ad-dalu bid dali, az-zalu bil zali. Bagus. Kita praktekkan surat Al-A'la. Ta'awudz basmalah 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a, faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من
Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihim assalam. Oke, berarti kan yang saya menjelaskan tidak teman ini macam mana tadi? Ya, enten yang jalan tuh. Ya. Betul. Oh, beri mau enggak? Sakra sampai lemut di. Beri kita beri kau. Oh, nyun beri mau. Nggih, monggo. Iya, monggo silakan. Oh, iya. Beri ya, iya. 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 Niki, macam. Boleh. Oh, tapi kemauan. Kalau masak kamera, yang nomor 1. Boleh, tapi kita. Baik, selanjutnya lagu Nahawan. Ya. Nada dasarnya ini ya. Ya. Nada dasarnya lagu Nahawan. Ya, karena ada peserta baru, kita ulangi lagi. Apa? Oh, betul pas semua. Ya. Wahisami ma'aqanati. Ya, ini nada dasarnya ya. Nada dasarnya itu kayak tauseh gitu atau nada dasar. Li fi'ali syahidani wahisami ma'aqanati li fi'ali syahidani. Ya, sambil diperhatikan tulisannya. Wahisami ma'aqanati li fi'ali syahidani wahisami ma'aqanati li fi'ali syahidani. Bersama, ayo Pak Salwa. 1, 2, 3. Wahisami ma'aqanati li fi'ali syahidani wahisami ma'aqanati li fi'ali syahidani. Untuk lagu Nahawan ini ta'awudnya nada 1, basmalahnya nada 2, ujungnya 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Coba kita ulang-ulang dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Baik. Kemarin sudah surat An-Naba nggih. Nggih. Teman yang baik. Kita langsung baca saja. Untuk yang baru mengikuti saja nggih, enggak apa-apa karena surat An-Naba juz 30 awal. Ya. Sudah siap? Surat An-Naba? Sudah tahu? Ya, kalau belum tahu tempatnya bisa dicarikan dulu. Baik. Nada 1, ayat 1 nada 1, ayat 2 nada 2, ayat 3 nada 3, ayat 4 nada 4, ayat 5 kembali ke nada 1 lagi. Jadi nadanya ada 4. Hari ini kita belajar 4 nada dulu.
Kita langsung baca bersama karena kemarin sudah kita bacakan ya. 1, 2, 3 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wahhajan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjajan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan wa futihatis samaa'u fakanat abwaban wa suyyiratil jibalu fakanat saraban inna jahannama kanat mirsadan lit-taghina ma'aban labisina fiha ahqaban la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqan jazaa'an wifaqan innahum kanu la yarjuna hisaban wa kazzabu bi ayatina kizzaban wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban fadhuqu falan nazidakum illa 'adhaban inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba
Dzalikal yawmul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu yang minggu kemarin ya. Baik, sekarang kita belajar lagunya tetap dulu ya. Insya Allah minggu depan baru pengen ganti lagu misalkan gitu. Sekarang masih tetap lagu Nawan, yaitu surat An-Nazi'at. Seperti biasa saya bacakan satu ayat dulu, nanti ditirukan satu ayat ya. Kalau dimulai dari ta'awud dan basmalah, itu ta'awudnya nada 1, basmalahnya nada 2, ujungnya 4. Tapi kalau langsung basmalah berarti langsung nada 4 gitu. Nah, seperti ini. Jadi setelah surat An-Naba ke surat An-Nazi'at berarti basmalahnya langsung nada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ditirukan ya surat An-Nazi'at ayat 1 nada 1. Bersama Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashqa. Mari. Wan-nashiqati nashqa was-sabihati sabha. Mari. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Mari. Fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah. Yawma tarjufu rajifah.
المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Mari. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Mari. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Mari. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
يرى فأما من طغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من yakhshaha. Nah, tinggal satu ayat ya. Mestinya kan ada dua. Karena ini ayatnya panjang, berarti ada dua, tapi ujungnya ada empatnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya berarti sampai yalbasu ilahnya baru turun ke nada 4 ya. Coba ka'annahum 1 2 3. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, seperti itu. Iya, ponggos-ponggos ya. Nada nahwan ini, nada yang paling tinggi itu nada 1. Jadi kalau nada satunya kuat, berarti nada 2, 3, 4, nah pasti lebih kuat gitu. Intinya itu di nada 1, nada yang paling tinggi ya. Jadi kalau jenengan kuat nada satunya, seberapa nah, temponya? Wahisani ma'aqanati. Segitu, atau kalau terlalu tinggi direndahkan sedikit. Wahisani ma'aqanati. Masalah suara itu tergantung karakternya masing-masing ya. Jadi boleh agak rendah, boleh tinggi, atau mungkin kalau mau tinggi lagi ya monggo. Tergantung barangkali punya suara yang tinggi ya. Tergantung. Jadi itu. Baik, dari sampai sini sebelum kita ulang ada pertanyaan? Monggo. Jangan barangkali mau tangkap. Dari. Oke, betul loh, bebas. Tanya apa? Tadi kan sekilas yang panjang-panjang itu di surat An-Naba. Di situ saya lihat ada wakaf lam. Wakaf lam
Oke. Jadi insya Allah kemarin di pertemuan yang lalu sudah kita jawab ya, sudah kita bahas. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Pertemuan yang lalu kita mengaji atau belajar surat An-Naba dan itu sudah kita bahas bahwasanya sebenarnya tidak ada haram wakaf atau haram wasol gitu ya. Jadi secara hukum itu bukan haram wakaf atau haram wasol. Jadi kalau wakaf di situ dia berdosa atau tidak sebenarnya begitu, bukan seperti itu. Itu terkait dengan makna saja. Terus kemarin saya juga menjelaskan di ayat surat An-Naba ayat 40 misalkan ya. Inna anzarnakum adzaban qariban. Di situ kan tandanya lam alif ya. Nah, di bawah lam alif itu ada apa kayak paru terbalik gitu ya atau minilaf gitu. Ada di situ Al-Qur'annya? Ada apa enggak? Ada nomor betul. Nah, di Quran saya ada. Ada ya? Baik. Ayat yang terakhir 40. Coba sebelum kita bahas itu kita ke surat Al-Fatihah dulu. Iya, surat Al-Fatihah. Di ayat 7 juga sama. Di situ ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba alaihim di situ tandanya lam alif juga ya. Lam alif terus bawahnya ada miniluf lagi. Ya, tanda kayak waru terbalik gitu ya. Lobe-lobe ya, kecil loh. Nah, itu tanda itu maksudnya apa sebenarnya? Nah, tanda itu maksudnya itu adalah di situ di Al-Quran versi yang lain atau di imam yang lain itu adalah termasuk ayat, gitu. Jadi kalau ada tanda seperti itu ayat. Jadi makanya kalau ditanya berapa jumlah ayat seluruh Al-Quran, ya tergantung kita merujuk Al-Quran yang mana, itu imam yang mana, yang mana itu. Jadi kalau Al-Quran yang ini misalkan berapa, nah, di imam yang lain jumlahnya ada selisih sedikit. Karena seperti ini. Di Al-Fatihah itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah ayat yang ke-6 sebenarnya. Kalau yang mengatakan basmalah itu bukan termasuk ayat, berarti ayat satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1, Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2, Maliki Yaumiddin ayat 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4, Ihdinas siratal mustaqim ayat 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Karena itu terkait tandanya. Terus sekarang kembali ke surat An-Naba tadi. Nah, di Al-Qur'an yang lain itu ya, di situ ada termasuk ayat Inna anzarnakum adzaban qariban. Itu berarti ayat 40. Baru yauma yanzurul mar'u itu ayat 41. Nah, itu dari segi ayat tadi ya. Terus kalau dari segi tanda-tanda, ya memang kalau saya mengajar ke anak-anak atau tingkat SD, MI atau yang masih dasar itu memang saya lanjutkan biasanya. Jadi karena sebelum masuk ke Al-Quran biasanya kan setelah jilid itu ada teori tanda-tanda wakafnya. Mim kecil wakaf lazim, tanda harus berhenti ya. Harusnya pun itu sebenarnya kan bukan wajib. Makanya kan istilahnya mim kecil wakaf lazim, bukan mim kecil wakaf wajib, tapi mim kecil wakaf lazim. Lazim itu apa? Lazim itu kalau di Indonesia kan seperti ini. Kalau orang atau kita ya, kita lazimnya makan sehari 3 kali gitu kan ya. Misalkan gitu, pagi, siang, sore atau malam. Kalau makan 2 kali boleh nggak? Ya boleh aja, karena cuma tidak lazim gitu aja. Gitu. Nah itu maksudnya lazim ya. Beda dengan kalau sehari wajib sholat 5 waktu. Nah, kalau nggak sholat 5 waktu ya berarti berdosa. Karena kan wajib hukumnya. Jadi bukan lazim. Gitu. Jadi itu perbedaan kalimat lazim dan wajib. Tapi dua kalimat itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi sama, yaitu harus. Lazim itu juga artinya harus, wajib juga artinya harus. Jadi, tapi harusnya itu ada tingkatannya. Harusnya itu kalau lazim itu ya umumnya, kalau wajib itu ya memang harus secara individu harus dikerjakan seperti itu. Kalau enggak nanti ada masalah. Dan mim kecil pun juga seperti itu. Kalau seandainya ada wakaf mim kecil gitu kan, secara teori wakaf itu tidak akan wakaf lazim, tanda harus berhenti gitu. Tapi seandainya kalau dibaca terus, nafasnya kuat dan ya santai-santai saja ya baca terus gitu, ya nggak apa-apa juga sebenarnya, ya nggak berdosa gitu maksudnya. Itu dari segi wakaf lazim. Terus setelah mim kecil biasanya ada 2.3 mu'anaqah, berhenti di salah 1.3. Kalau misalkan Dzalikal kitabu la raiba fihi
langsung hudalil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raib, berarti di raib terus fihi hudalil muttaqin, atau pilihannya kedua itu. Tapi seandainya pun dilanjut dua-duanya nggak berhenti juga boleh apa tidak, ya boleh saja. Dzalikal kitabul la raib fihi hudalil muttaqin, tuh kan nggak berhenti sama sekali. Iya, enggak. Jadi tidak sampai seperti itu. Terus lam alif juga seperti tadi. Lam alif kalau ya memang secara teori wakaf itu kan saya urutkan lagi. Setelah 2.3 mu'annats biasanya terus ada kof lam kof jim ya. Tanda wakaf sebaiknya berhenti. Maka istilahnya kan sebaiknya. Itu kan tingkatannya berarti di bawahnya lazim ya. Karena sebaiknya itu. Kalau dibaca terus ada dibaca terus ya nggak apa-apa juga gitu. Ya. Terus ada sot lam kof lam alif zaksot atau zaisot, itu sebaiknya terus. Tapi kalau seandainya nafasnya habis ya berhenti karena nafasnya habis, karena masih taraf anak-anak biasanya gitu. Kalau sudah profesional ya langsung aja, misalkan ayat 40 ini dibaca satu ayat. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah kan satu ayat panjang. Kalau kuat ya nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat ya berhenti gitu aja. Ya seperti itu tadi. Terus yang ayat berapa tadi? 38. Kalau kuat langsung aja nggak apa-apa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Nah seperti itu. Boleh seperti itu. Tapi kalau saya untuk mengajar yang tingkat dasar biasanya ya ke anak-anak itu biasanya memang saya teruskan. Kalau ke baru anak setelah jilid terus ke Al-Quran itu biasanya saya teruskan. Misalkan begini, kalau ini terlalu panjang berarti saya ada wakaf terus saya ulang lagi. Misalnya gini, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Terus mengulang dari la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Nah seperti itu. Itu berarti saya mengajar sesuai dengan tanda wakaf. Tapi kalau dinilai dari lagu atau sajak, ya kalau Al-Quran ini juga sajak yang sangat bagus ya. Bahkan siapa itu sahabat tadi, Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara sajaknya Al-Quran. Bacanya Al-Quran itu sajaknya sangat tinggi ternyata. Nah kalau kita berhenti di layat takalamun, ini kurang bagus dinilai dari segi lagu atau sajak. Kenapa? Karena ayat atas-atasnya itu semuanya fathatain. Misalkan ayat mulai 31 katakanlah ya di halaman ini 31 sampai 40 itu akhirnya itu fathatain semua. Misalkan halaman 31 mafaza kan fathatain. Nama bacaannya berarti apa? Mat iwat ya. Ya mat iwat waqaf pada tanwin fathah kecuali tak marbuta. Mafazan dibaca mafaza, wa a'naban dibaca wa a'naba. Terus ayat 33 atsroban jadi atsroba. Terus dihaqom, kidzaba, hisaban, khitoba. Terus tiba ketiga yatakallamun. Kan tidak cocok dengan atasnya. Itu kalau dari segi lagu. Maka kalau yang cocok yang mana? Ya tetap fathaten. Maka saya ambil sofa gitu. Terus sawaba gitu. Terus ma'aba gitu. Terus qariba seperti itu. Tapi kalau ke anak yang baru dasar atau tingkat biasanya itu saya berhenti di inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Nah, berhenti di yada. Terus saya ulang dari ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, misalkan seperti itu. Itu contohnya. Tapi kalau saya mengajarkan lagu berarti ya jadi teorinya supaya didengar enak gitu intinya gitu. Jadi Al-Qur'an itu kan ya faida quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah atau dengarkan. Berarti kan selain Al-Qur'an itu dibaca untuk kita sendiri otomatis kita kan dapat pahala, tapi juga Al-Qur'an itu juga untuk didengarkan kepada orang lain. Fastami'u kan ya. Itu tujuannya. Baik. Dari sini sudah dipahami ya. Jadi secara teori di buku tajwid apa ini tidak ada haram waqaf atau haram wasol seperti itu. Nah ini saya ngambilnya di sini
Kenapa kok berhenti di lam alif? Ya itu tadi di antara alasan-alasannya itu. Ada yang mengatakan ini termasuk ayat juga. Terus secara saja itu bagusnya di fathatain karena atas-atasnya juga fathatain itu ya. Baik, terima kasih sudah dipahami ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oh, dari Ibu Ida. Betul ini. Baik, saya jelaskan sedikit tentang mat ya atau bacaan panjang. Kalau mungkin jenengan belajar tajwid itu mat itu banyak ya. Mat tabi'i, mat wajib, mutasil, mat jaiz, mat munfasil, mat arid, lisukun, mat iwad, mat sila, mat badal, mat lin, mat tamkin, mat lazim, musaqal kalimi, mat lazim, mukhaffaf kalimi, mat lazim, mukhaffaf harfi, mat lazim, musaqal harfi, mat farq, ada yang begitu. Tapi secara global atau secara umum saya membagi mat itu menjadi 3. Jadi ada yang mat yang biasa, ada mat yang sedang atau tingkatannya secara biasa, sedang, dan tingkat yang banget atau panjang banget gitu. Ya. Untuk yang biasa, misalkan ini saya contohkan di ayat tadi ya. Fa idza ja'atil qiyamatul ayat 34 ya. Saya tulis. Misalkan ini. Fa idza ja'atil oh iya, tak biasa. Tomatul kubra misalkan ini. Kayak dulu. Fa idza ja'atit tomatul kubra misalkan ini. Ayat 34. Ayat 34. Baik, panjang itu ada yang biasa seperti ini. Fa'idha, kalau panjangnya biasa itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 2 harokat itu 2 ketukan. Fa'idha ja, jadi idanya 2 ketukan atau 1 alif. 1 alif itu 1 ayunan. Fa'idha ja itu 1 ayunan. Ya. Terus ada itu nama, menurut saya itu namanya, saya kasih nama mat yang biasa. Kalau secara tajwid namanya mat tabi'i ya ini. Mat tabi'i ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti waw sukun, fathah panjang, kasrah panjang, dhamma panjang. Selanjutnya ada yang mat yang sedang atau tingkatannya lebih panjang, yaitu mat yang ini ketika bertemu hamzah. Ketika bertemu hamzah ini matnya lebih panjang lagi. Seberapa? Fa idza ja'ati. Ya, lebih panjang. Itu kenapa? Karena tujuannya untuk menyempurnakan lafaz hamzah ini atau bunyi hamzah. Kenapa kalau tidak dipanjangkan menjadi begini? Fa idza jati, A-nya kurang A gitu loh. Ya, tujuannya A gitu. Jadi tujuannya memanjangkan ja ini supaya A-nya sempurna. Jadi tujuannya supaya sempurna. Sempurna apanya? Ya hamzahnya. Ya. Kalau ini kebetulan contohnya ini mat wajib mutasil ya, ditulis seperti hamzah gini, tapi nanti di yang lain ada yang mat jaiz itu ditulis seperti alif, jadi hamzahnya ditulis seperti alif, tapi itu tetap hamzah. Itu yang sedang ya. Jadi ini yang biasa, sedang, terus ada yang panjang banget. Yang ini walau bolin. Nah ini panjang, yaitu ketika bertemu tasydid atau sukun. Jadi saya ulang lagi. Mat ada 3, yang panjangnya biasa, yang sedang, yang banget. Yang biasa yang ini idza fa idza ja. Kalau yang sedang yang ini jaa. Kalau yang banget yang ini tommatul. Nah, secara teori tajwid ini panjangnya 6 harokat. Kalau yang ini 4 harokat. Kalau yang ini 2 harokat gitu ya. Kalau secara teori tajwid. Fa idza ini juga sama. Kenapa tujuannya memanjangkan? Supaya tasydidnya ini bisa sempurna nanti ya. Ya, jadi ketika menjadi 6 ini karena bertemu tasydid atau sukun. Kalau sukun itu contohnya nah itu contohnya kalau bertemu sukun. Nah ini yang contohnya bertemu tasydid. Yang contoh lain yang bertemu tasydid fa idza ja'atis shakhah.
Kalau ini mem tasdid berarti dengung dulu. Terus ada yang waladdallin gitu. Makanya doanya menjadi panjang. Kalau imam di Arab itu malah doanya jadi panjang ya. Kalau ngimami sholat gitu biasanya doanya panjang. Ya ini sudah difahami ya ini ya. Oke. Jadi panjang itu ada 3. Jadi ini harus lebih panjang dari ini. Maksudnya gitu intinya. Jadi jangan disamakan. Kalau bertemu hamzah itu sedang atau 4, kalau bertemu tasdid itu 6. Jadi jangan disamakan karena ini harus lebih panjang daripada ini. Walaupun tandanya sama ya, kode ini coret panjang. Tapi kalau ini coret panjang bertemu hamzah, tapi kalau ini coret panjang bertemu tasdid ya. Atau layar. Ada yang mengatakan alis juga. Terserah, kalau ada alis bertemu hamzah panjangnya 4, kalau alis bertemu tasdid sukun panjangnya 6 gitu. Ya, sudah capek? Kita ulang an-naziat atau sudah? Atau minggu depan aja? Pripun? Ini sudah jam berapa? Oh, jam 5 lebih seberang. Jadi kan dalamnya pun di? Oh, bukan, alhamdulillah. Kalau gitu tepi. Kadang-kadang itu sih tepi soalnya. Ngoro kan berarti selesainya harus lebih awal. Berarti ini gebang santen. Tepang ya? Baru tepang? Oh, dereng. Ya, pun kenalan Bang ya. Ya kan Bu, cukup untuk hari ini apa? Oh, cukup. Ya Bang, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan ada kepingin belajar gimana? Ya, insya Allah nanti bisa dilihat di YouTube. Insya Allah nanti pakai kalau upload barangkali ingin belajar mengulang untuk materi hari ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.